Selamat pagi anak kami. Bertemu lagi dengan Ibu Junita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang paragraf ya. Ibu yakin anak kami sudah tahu tentang paragraf. Kita lihat dulu ya bagaimana tentang paragraf. Mari kita lihat satu persatu. Paragraf adalah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat dengan pikiran utama dan pikiran pendukung ya. Itulah dia definisi dari paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat dengan pikiran utama dan pikiran pendukung. Kemudian paragraf juga bisa diartikan sebagai seperangkat kalimat yang terdiri atas satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Jadi nanti kalimat itu, kalimat utama hanya satu kalimat pokoknya, dalam beberapa paragraf tersebut hanya satu kalimat pokok, sedangkan kalimat yang lain itu kalimat penjelas. Kemudian kita lanjutkan ke jenis-jenis paragraf. Ya, jenis paragraf yang pertama ada paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf jenis ini memiliki kalimat utamanya yang terletak di awal paragraf, sedangkan kalimat setelahnya merupakan penjelas untuk mendukung gagasan utama. Jadi paragraf ini diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, baru kemudian dilengkapi dengan penjelasan yang bersifat khusus. Penjelasan ini nanti bisa berupa contoh-contoh, rincian khusus, bukti-bukti, dan sebagainya. Itulah dia definisi dari paragraf deduktif. Oke, perhatikan contohnya. Komodo merupakan hewan langka yang dilindungi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, per 2017 tercatat 2.884 ekor komodo di Taman Nasional. Karena tersebut di dunia ini termasuk dalam daftar hewan dilindungi karena jumlahnya sedikit. Penyebab langkanya komodo akibat habitat komodo yang semakin hari semakin tercemar. Ini dia contoh paragraf deduktif yang tadi. Paragraf deduktif kalimat utamanya berada di awal. Perhatikan yang sudah ibu guys tebalkan. Itulah dia kalimat utama ya. Komodo merupakan hewan langka yang dilindungi. Itulah yang disebut dengan paragraf deduktif. Kalimat utamanya berada di awal. Kemudian yang kedua ada paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Paragraf induktif ini berlawanan dengan paragraf deduktif. Yang gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat dalam paragraf. Paragraf ini nanti diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi mendukung gagasan utamanya. Ciri lain yang menandai kalimat induktif adalah penggunaan konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung, yaitu kata jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian. Itulah ciri-ciri dari konjungsi kalimat induktif. Konjungsi tersebut menunjukkan kesimpulan atau relasi sebab akibat. Kemudian perhatikan contohnya, itu nanti ada contoh paragraf induktif. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada 2016 jumlah komodo sebanyak 2.430 ekor. Pada 2017 sebanyak 2.884 ekor, sedangkan 2018 sebanyak 2.879 ekor. Monitoring terus dilakukan setiap tahun. Hal ini agar populasi komodo tidak punah. Jumlah populasi komodo dipengaruhi erat oleh iklim dan perilaku manusia. Maka dari itu, meski populasi komodo dapat dikatakan stabil, kita harus tetap menjaga kelestarian alam dan habitat komodo. Nah, perhatikan ini dia contoh paragraf induktif yang kalimat utamanya berada di akhir. Perhatikan yang ini ya, yang digaris tebal. Maka dari itu, meski populasi komodo dapat dikatakan stabil, kita harus tetap menjaga kelestarian alam dan habitat komodo. Itulah dia contoh paragraf induktif yang kalimat utamanya berada di akhir. Kemudian yang ketiga ada paragraf deduktif induktif. Karena ini paragraf deduktif induktif ada dua dicampur, maka disebut juga nanti dengan paragraf campuran. Paragraf deduktif induktif disebut juga campuran. Letak gagasan utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun gagasan utama disebut dua kali, bukan berarti berlawanan. Gagasan utama di akhir kalimat dalam paragraf berfungsi mempertegas gagasan utama di awal kalimat dalam paragraf. Maksudnya di sini nak, paragraf deduktif induktif kalimat utamanya tetap satu, bukan berarti karena dia campuran deduktif induktif kalimat utamanya ada dua, tidak ya. Tetap kalimat utamanya itu hanya satu.
Oke, perhatikan contoh dari paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Hutan mangrove memiliki karakteristik tertentu. Tumbuhan dalam hutan semacam ini didominasi oleh tumbuhan bakau, maka orang sering menyebutnya hutan bakau. Hutan mangrove terdapat di perairan payo atau campuran air asin dan air tawar. Akibatnya, hutan mangrove sangat dipengaruhi pasang surut laut. Itulah beberapa ciri yang dimiliki hutan mangrove. Perhatikan ya, kalimat utama yang berada di awal, hutan mangrove memiliki karakteristik tertentu. Kemudian di paragraf yang terakhir, itulah beberapa ciri yang dimiliki hutan mangrove. Berarti tentang ciri dari hutan mangrove ya, ciri dan ataupun karakteristik. Jadi kalimat utamanya tetap satu, hanya dia diulang kembali atau dipertegas kembali di kalimat yang terakhir. Nah, itulah dia contoh paragraf deduktif dan induktif. Kemudian kita lanjutkan bagaimana cara menjelaskan isi teks deskripsi. Sudah nanti kamu mempelajari paragraf deskripsi. Kemarin kita sudah pelajari tentang pengertiannya, tujuannya, dan ciri-ciri dari paragraf deskripsi. Apa hubungannya dengan kalimat utama yang barusan kita pelajari? Perhatikan ya. Gagasan utama atau gagasan pokok merupakan inti dari kalimat utama. Tadi sudah kita pelajari tentang jenis-jenis paragraf yang kalimat utamanya berada di awal, di akhir, kemudian bisa nanti dia campuran ya, di awal ataupun nanti yang di akhir. Oke. Jadi kita mau menjelaskan ke isi teks deskripsi bahwa gagasan utama atau gagasan pokok merupakan inti dari kalimat utama. Dari kalimat utama tadi kita mau membuat intinya apa? Itulah nanti yang disebut dengan gagasan utama ataupun gagasan pokok ya. Inti dari kalimat utama itulah dia gagasan utama ataupun gagasan pokok. Adapun kalimat utama merupakan simpulan dari sebuah paragraf ya. Tadi sudah kita pelajari paragraf itu apa. Jadi kalimat utama ini merupakan simpulan dari sebuah paragraf. Kemudian kalimat utama berbentuk pernyataan umum. Kalimat utama ini nanti akan didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Oke, nanti bisa kamu perhatikan buku pena yang kemarin yang sudah dibagikan anak tentang menjelaskan isi teks deskripsi. Jadi kita pelajari dulu paragraf. Paragraf ini nanti terdiri beberapa kalimat. Kemudian dalam paragraf terdapat namanya kalimat utama ya. Itu tadi yang sudah kita pelajari, kalimat utamanya nanti bisa di awal, bisa di akhir. Kemudian dari kalimat utama ini kita cari lagi intinya. Itulah nanti yang disebut dengan gagasan utama ataupun gagasan pokok. Jadi gagasan utama atau gagasan pokok ini lebih singkat dibandingkan dari kalimat utama. Oke, anak kami sudah mengerti ya tentang perbedaan kalimat utama, gagasan utama ataupun gagasan pokok. Nah, tentang jenis-jenis paragraf. Tadi paragraf itu ada 3, paragraf deduktif, paragraf induktif, deduktif, dan induktif. Ini tentang posisi letak kalimat utama supaya bisa nanti kita membedakan kalimat utama itu apa, gagasan utama itu apa. Jadi kalimat utama adalah inti dari kalimat utama itu disebut dengan gagasan utama atau gagasan pokok, sedangkan kalimat utama merupakan simpulan dari sebuah paragraf. Oke anak kami ya, sampai di sini pertemuan kita. Ibu harap anak kami sudah mengerti. Kalau misalnya anak kami tidak mengerti, nanti boleh ditanyakan lewat Japri ya. Terima kasih.